Halo, hari ini kami akan menjelaskan tentang pemakaian ataupun penerapan GraphQL. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya, Stephen Peter dengan NRP 187-2047 dan Aldri Sanko dengan NRP 187-2058. Nah, sebelum kita menggunakan ataupun menerapkan GraphQL ini sendiri, kita harus menginstal terlebih dahulu Node.js yang akan menjadi salah satu kebutuhan dari GraphQL ini sendiri. Nah, kita akan membuat sebuah directory yang bernama belajar GraphQL yang telah ditampilkan oleh Aldrich pada notepad-nya, dan kita akan menginisiasi npm pada folder ataupun file tersebut. Nah, setelah menginisiasi, kita akan tentunya menginstal Axios yang merupakan dependencies ataupun kebutuhan lainnya daripada GraphQL ini sendiri. Setelah kita menginstalnya dan juga setelah kita menginisiasi Node.js ke dalam GraphQL ataupun folder kita, nah selanjutnya akan terdapat beberapa folder atau file yang akan tercreate dengan sendirinya oleh Node.js, yaitu seperti ada node modulnya, terus kita juga mendapatkan package-package yang akan dibuat oleh Node.js-nya untuk pemakaian GraphQL kita. Nah, selanjutnya kita akan membuat skema.js yang merupakan salah satu komponen utama dalam GraphQL ini sendiri. Pertama, kita akan const Axios yang merupakan dependencies yang telah kita install sebelumnya, dan di sini kita akan memakainya. Seterusnya, kita akan membuat model data dari sebuah objek ini, yaitu di sini kita menggunakan itu seperti contohnya called anim types new graph object type, yaitu dengan nama anim. Nah, setelah membuat objek ataupun model datanya, nah kita sekarang akan membuat root query daripada si datanya untuk bisa melihat keseluruhan data yang telah kita buat. Nah, setelah kita membuat root query, selanjutnya kita juga akan membuat CRUD yang merupakan salah satu metode untuk memanipulasi data yang telah kita buat nanti ataupun sebelumnya. Di sini terdapat create, terdapat read, update, dan juga delete. Nah, ini merupakan code daripada CRUD itu sendiri. Selanjutnya, kita akan melihat ke server.js. Nah, server.js ini akan memungkinkan kita untuk dapat menggunakan port mana yang akan dijadikan sebagai port untuk menjalankan GraphQL ini sendiri. Nah, di sini kita mengambil port 4000. Server is running on port 4000. Nah, untuk menampilkan user interface terkait daripada GraphQL ini sendiri, kita juga akan mengcast si skema.js yang telah kita buat sebelumnya. Hal ini akan memungkinkan kita untuk dapat menjalankan Express GraphQL dengan tampilan user interface yang akan bisa dinikmati oleh user. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat anim.json-nya. Nah, anim.json ini merupakan rangkaian data yang akan kita buat nantinya dan juga akan terbaca nantinya sebagai data yang akan ditampilkan nantinya. Di sini kita sudah menginisiasi ada ID, title, director, year, semua data telah kita masukkan. Nah, nanti untuk manipulasinya akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Nah, mungkin untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aldri Sanko. Silakan Aldri Sanko. Baik, untuk menjalankan programnya, kita perlu membuka dua CMD terminal, di mana yang satu kita ketikkan npm JSON. Tapi sebelum itu, pastikan direktori yang ada itu mengarah kepada folder yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, kita jalankan npm run JSON. Untuk yang kedua, kita jalankan npm run dev. Dua hal ini harus dilakukan agar graph dapat berjalan. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mengetikkan localhost 4000 GraphQL untuk menjalankan program kita. Nah, di sini terdapat beberapa perintah, seperti perintah ini merupakan perintah untuk menampilkan isi data. Kita coba dulu. Nah, ini merupakan data yang telah ada, yang telah dibuatkan sebelumnya. Kemudian, kita akan menambahkan data dengan cara berikut, di mana kita memanggil fungsi add_anim yang telah dibuatkan sebelumnya, dan mengisi properti yang ada. Mari kita jalankan.
Nah, data telah berhasil diinputkan. Untuk memastikan data sudah berhasil diinputkan, kita akan mengecek kembali dengan cara awal, yaitu ini kita jalankan. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa data yang telah kita inputkan telah masuk. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencari sebuah data berdasarkan ID. Jadi kita panggil fungsi yang telah kita buat tadi, dan kita masukkan ID-nya berapa. Baik, di sini tertulis ID 4, dan seharusnya itu yang muncul adalah data berikut. Di mana title-nya Kimi no Nawa. Baik, kita jalankan. Ya, tentu saja hal ini berhasil karena telah didapatkan data dengan ID 4, di mana title-nya ini Kimi no Nawa. Untuk selanjutnya, kita akan mengupdate data, di mana data yang kita update itu dengan ID 1, dan title-nya kita ganti jadi A, dan direktornya kita ganti B. Nah, baik, kita jalankan. Data telah terupdate. Jadi untuk memastikan data telah terupdate, kita akan menampilkan keseluruhan isi dari data tersebut. Baik, jadi tadi ID yang terupdate itu 1, dan title-nya juga sudah berubah serta direktornya. Baik, untuk selanjutnya, yaitu delete. Jadi, delete ini juga sama seperti mencari data, di mana kita membutuhkan ID untuk memprosesnya. Jadi, kita di sini mendelete data 1, ID-nya 1. Jadi waktu kita jalankan, ID data 1 ini dipastikan dapat terhapus. Mari kita coba. Baik, data telah terhapus. Untuk memastikannya, kita perlu melihatnya di sini. Nah, di sini data 1 telah terhapus. Baik, untuk hal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Stephen Peter. Baik, kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa yang terjadi di belakang layar, yaitu di index.php dari aplikasi kita. Namun sebelumnya di dalam head itu kita harus memasukkan beberapa script yang diperlukan supaya sistem kita ini dapat berjalan. Kemudian di bawah kita memiliki suatu variabel yang bernama JSON. Nah, variabel ini akan menampung si data-data yang ada di dalam GraphQL kita tersebut, yaitu data-data animes kita. Kemudian nanti data-data tersebut itu akan ditampung di variabel animes yang akan nanti kita fetch di dalam tabel kita. Di dalamnya kita sudah bisa lihat tabel kita yang berisi ID, title, director, dan year. Kemudian kita melakukan fetch terhadap data variabel animes yang menyimpan data kita itu, dan kita menampilkan setiap atributnya, yaitu ID, title, director, dan year. Kita bisa lihat di dalam browser kita. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Data-data yang ada di GraphQL itu akan ditampilkan di dalam halaman praktikum ini. Baik, demikian penjelasan kami tentang GraphQL. Semoga dapat membantu. Terima kasih.